Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Thank you banyak untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang dan bisa like videonya kalau nanti suka dengan videonya ya. Perkenalkan, nama gue Wulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki hutang. Gue maksudnya bikin video ini tuh buat nge-share ke teman-teman semua bagi kondisinya yang sama kayak gue, yang masih dari nol atau minus untuk di tahun 2026 ini ya. Jadi ada tunggakan yang belum terlunasi. Teman-teman, untuk sekarang ini gue belum nge-share lagi atau belum ngecek lagi ya sebenarnya kurlop itu berapa untuk hutang gue di tahun 2026. Tapi kayaknya masih di sekitar di atas 30. Tapi kayaknya udah nggak 44 lagi. Tapi nanti gue akan nge-share ke teman-teman deh jumlah pastinya tuh berapa. Terus untuk di video sekarang gue pengen nge-share gimana tips-tips atau trik ya kalau misalnya teman-teman yang kondisinya masih galbay lagi. Untuk di tahun 2026 bagi ada yang galbay, yuk merapat. Jadi kita akan nge-share sedikit tips atau yang mungkin agak memperingan pikiran kita ya. Dan sebelum-sebelumnya sih sebenarnya gue udah bikin juga video terkait galbay, tapi pengen lebih ngobrol lagi aja, barangkali ada yang pengen masih kepo. Bagi yang baru denger istilah galbay ini sering banget ya di telinga kita kalau misalnya ada yang punya pinjol. Galbay itu adalah gagal bayar guys. Jadi ada kondisi kita mungkin lagi ada kendala sehingga kita pun nggak bayar pinjol kita, nggak bayar kartu kredit kita gitu ya, jadinya galbay. Teman-teman biasanya galbay itu biasanya gara-gara kenapa? Boleh komen di komentar ya, di kolom komentar, apakah karena memang lagi ada masalah keluarga atau mungkin ada tiba-tiba ada pengeluaran yang besar yang mendadak dan kita juga nggak punya save money, alhasil jadinya pakai gaji kita cuma khusus di masalah itu ataupun dan lain-lain ya. Kalau gue banyak yang memang numpuk ya, jadi tunggakan gue banyak, jadi ada beberapa yang galbay. Bahkan gini, sekarang itu gue itu punya utang 2 tipe guys. Ya Allah, utang aja 2 tipe ya. Jadi utang gue itu ada yang bener-bener pure galbay, ada yang sekarang masih on jalan. Dan yang gue informasiin 30 juta ke atas itu adalah yang masih berjalan atau on, yang gak ada galbaynya gitu. Kemarin ada lucu, kalau menurut gue sendiri lucu ya. Jadi gue lucu dengan diri gue sendiri ya, dan gue kayak menyedihkan diri gue sendiri sih. Jadi kondisinya kemarin gue sempat ada kayak bingung, terus pusing ya kan, kok kayaknya masih ada yang kurang nih, masih belum bisa nih gue bayar. Gue buka aplikasi Flip kan, mungkin teman-teman yang punya aplikasi Flip. Terus di situ memang untuk si aplikasi Flip ini biasa gunain buat transfer yang gratis biaya admin itu. Jadi ya udahlah, gue biasa di situ cuma buat kayak gitu doang, transfer antar bank yang memang nggak ada biayanya, selalu pakai hanya untuk itu. Ternyata sekarang di aplikasi Flip itu ada yang namanya kayak Flip Pay Later lah ya kan. Terus gue lihat, oh ada Pay Letternya sekarang dia. Terus gue coba untuk submit ya kan, gue coba emang iya, gue coba submit bisa nggak? Nggak taunya dia nyambung sama ada pundi guys. Dan saking gue lupa, ternyata di situ gue masih ada galbay di ada pundi. Gue masuk aplikasinya, gue download, pas gue lihat, ternyata gue ada galbay di ada pundi guys. Jadi ada pundi ini gue tinggalin selama beberapa tahun ini karena belum gue bayar, belum bisa bayar. Ternyata ada bahkan aplikasi yang sekarang itu gue belum bisa bayar, dan gue sampai nggak ngeh ternyata di ada pundi pun gue masih ada gitu. Itu sekitar 5 tahun ke atas untuk tunggakannya. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang masih bingung ataupun masih belum bisa ngambil langkah galbay, kalau misalnya posisinya yang pertama, teman-teman udah nggak bisa lagi untuk membayar untuk utang-utangnya karena memang satu dan lain hal, itu teman-teman jangan memaksakan diri. Jadi harus dicatat aja. Nih gue juga sering bilang ke teman-teman, kayak saking lupanya tadi tuh gue ngelihat catatan yang lama, ternyata ada pundi gue masih ada yang
kondisinya belum terbayarkan. Jadi mulai dari sekarang dicatat seluruh all hutangnya ada di mana aja, itu wajib dicatat namanya apa, aplikasinya, dan jumlahnya berapa, dan dicatat ini per updatean tanggal berapa. Itu ya. Dicatat misalnya ada 10 aplikasi, berarti dicatat 10 aplikasinya jumlahnya berapa, dan ini update tanggal berapa teman-teman mencatatnya. Lalu langkah kedua, setelah mencatat itu bisa dihapus untuk all aplikasinya, itu dihapus dari handphonenya teman-teman. Guna dari menghapus untuk aplikasi ini adalah biar teman-teman gak ngeliat-liat lagi, atau biar gak pusing lagi ngeliatin aplikasinya. Bahkan nanti kalau misalnya sering-sering lihat, nanti ngeliat bunganya makin gede malah makin pusing. Jadi setelah mencatat bisa dihapus aja untuk aplikasinya. After nanti teman-teman sudah menghapus untuk aplikasinya, nanti difokuskan untuk mentalnya itu benar-benar dipersiapkan. Karena yang namanya kita galbay itu pasti kita akan menerima WhatsApp yang memang penagihannya itu, atau bisa nanti ada DC yang datang ke rumah. Teman-teman jangan berharap itu nggak akan ada DC. Kita nggak ada yang tahu DC atau debt collector mana yang nanti akan datang ke rumah kita atau ke kantor kita untuk melakukan penagihan. Jadi kalau misalnya teman-teman udah mulai bener-bener gak bisa maksakan untuk gak bisa bayar lagi, dipersiapkan seluruh mentalnya untuk bisa berhadapan atau bisa konsultasi dengan DC-nya. Mindsetnya kalau misalnya teman-teman itu memang ada niat bayar, pasti ada solusi buat nanti terbaiknya seperti apa. Apakah memang diganti lagi untuk reschedule tagihannya, atau seperti apa, atau diskon dan lain-lain. Itu bisa didapetin kalau misalnya nanti teman-teman sudah ada mental dan nanti ada negosiasi sama DC-nya. Kemudian nanti di tahap kelimanya ini adalah teman-teman jangan berpikir untuk tidak membayar sama sekali, karena ini kan kita pasti akan membayar walaupun hanya ditunda ya waktunya. Jadi nanti kayak gue pun kemarin pas gue ngeliat ada pundi, oke, berarti nanti gue akan untuk pembayaran di ada pundi kalau misalnya nanti gue sudah lunasi yang sekarang berjalan dulu, gitu teman-teman. Jadi yang pertama itu harus mental. Ya namanya teman-teman pusing itu pasti ya, kita makanya suka nyari semangat sendiri gimana caranya numbuhin rasa mentalnya itu biar mantep bisa menghadapin si galbay ini. Karena kalau kita misalnya nggak ada mental berani untuk menghadapi DC-nya, itu sama aja bohong guys. Jadi bismillah, kalau memang kita niat untuk baik pembayarannya, itu pasti akan ada jalan. Dan kalau misalnya teman-teman pusing dengan hutang yang saat ini sudah ada, usahain jangan mendem sendiri, tapi cari teman, cari sahabat, cari pasangan hidup yang misalnya curhat sama suami dan lain-lain, biar kita bisa mencurahkan isi kepala kita. Dan juga jangan sampai lupa berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa biar dikasih jalan keluar yang terbaik. Curhat juga dalam doa biar dikasih solusi yang terbaik, gitu. Terus jadi pergalbayan ini bisa dihadapin sama siapa aja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mental yang bagus, nantinya bisa bismillah pasrah, nanti insya Allah akan ada jalan. Teman-teman juga harus ada mental kalau misalnya ada mungkin kerabat terdekat yang dihubungi oleh debt collector yang di WhatsApp yang mengkonfirmasi apakah kenal dengan Ulan ini memiliki tunggakan. Misalnya teman-teman itu udah dapat laporan dari teman-teman kerja yang mendapatkan WA, itu juga teman-teman harus menyiapkan mental untuk bisa pasrah, minta maaf dulu sama yang mendapatkan WA itu. Kita informasi ini ya, maaf ya, gue memang lagi ada kesulitan keuangan, jadi gue nggak bisa bayar, jadinya ada galbay dan akhirnya dia ngehubungin. Jadi mohon maaf sekali, nanti gue akan coba untuk komunikasi sama DC-nya. That's it. Itu dulu aja. Insya Allah kalau memang itu teman-teman yang memang terdekat dari sahabatnya ya kan, maksud sahabat dari teman-teman yang nonton ini pasti akan mengerti kalau kita dari sisi kitanya tuh ada niat baik untuk permintaan maaf dan kita mempasrahkan yang udah terjadi gitu. Jangan malah kalau misalnya kita dapat WA kayak gitu, apa ya, gue nggak ngerasa punya utang di situ, jangan kayak gitu ya. Itu lebih ke nggak mau ngalah dan akhirnya kalah sih kalau menurut gue ya, karena jatuhnya orang bukannya malah kasih kasihan atau empati, malah jadi kayak benci jadinya. Nah terus itu kurang lebihnya kalau misalnya tips dari gue teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang kondisinya lagi galbay kayak gue sekarang.
Jadi FYI aja, untuk gagal yang galbay belum gue bayar itu sepertinya ada Shopee Pay Later, ada Pundi yang tadi Aku Laku, Kredit Pintar itu juga gue belum dilakukan pelunasan. Insya Allah nanti kalau misalnya udah ada rezeki gue akan ngebuka lagi dan download lagi aplikasinya buat melakukan pembayaran. Kalau untuk yang berjalan sekarang itu gue ada di Tunaiku, GoPay Pinjam, ada Indodana, ada Julo, dan juga ada Yap. Jadi teman-teman, gue pun masih sama, masih memulai dari minus tahun ini, tapi insya Allah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih kelancaran rezeki yang lebih luas lagi, dikasih kemudahan kesehatan mental biar kita bisa ngejalanin semuanya ini. Bagi teman-teman yang lagi down, gue pun pertama kali down, tapi dengan adanya keberanian buat ngambil langkah yang paling aneh dan terburuk, tapi insya Allah bakalan jadi hal yang baik gitu guys. Jadi tetap semangat ya, gue pun masih sama, mudah-mudahan semuanya bisa melewati semuanya ini. Dan yang terakhir gue mau nge-share pengalaman kayak baru kemarin tanggal 19 Januari. Ada temen gue yang namanya Jojo, ya sebut aja Jojo, ini nama samaran. Dia itu memang troublemaker banget di kantor, dan dia suka minjem sama teman-teman kantor gue cowok, kayak minjemnya juga gede-gede. Si Jojo ini suka minjem sama si Roni misalnya 3 juta, sama si Rico misalnya ya kan 1 juta bla bla bla. Itu memang si Jojo ini troublemaker, tapi dia juga nggak tahu diri ya kan. Jadi kita nggak ada yang iba sama dia, karena menurut gue juga dia aneh sifatnya. Nanti gue akan nge-share lagi kali ya di video yang berbeda. Intinya kemarin tanggal 19 Januari itu ada yang datang ke kantor, debt collector nyariin dia, orang Ambon, dan akhirnya kayaknya juga nggak ketemu, karena kalau si Jojo ini masuk malam, debt collector ini masuk siang, datangnya siang. Jadinya ya gitu, kita cuma nemuin pas kita dengar beritanya dia punya sangkutan. Sebenarnya udah nggak aneh lagi, tapi ya jatuhnya kita jadi tuh kan lu sih gitu ya, bermasalah sama temen sendiri juga, jadinya nggak ada yang nolong dan nggak ada yang kasihan juga pada saat ada DC yang datang ke kantor. Karena memang dia troublemaker banget sih guys. Jadi DC-nya sampai ke kantor, gua nggak tahu ya penyelesaiannya sekarang seperti apa. Itu ya bonus cerita yang gue spill dari sekarang. Tapi mungkin di next video gue akan menceritakan lebih rinci gimana kekejaman ataupun kelicikan si Jojo ini kepada teman-teman kantor gue, yang akibatnya kita pun gak ada empati sama dia, karena memang kita tahu ya dia itu bermasalah banget soal uang. Itu guys, jadi mudah-mudahan kita nggak seperti itu ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi teman-teman yang nonton ini, mudah-mudahan semuanya dikasih kesempatan untuk bisa melakukan pelunasan seluruhnya, mudah-mudahan menjadi nol untuk seluruh hutangnya. Itu aja guys untuk videonya, mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Kalau misalnya ada yang buruk-buruk bisa dilupakan saja, dan yang baik bisa ditiru ya guys. Mudah-mudahan semuanya bisa melewati. Gue ulang undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.